Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidini kulli wa kafa billahi syahida. Syada la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syada anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyana. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa bizidna ilman wa zidna fahman wa amalan taqabbalan amin Allah. Alhamdulillah, kita lanjut ya, seperti yang sempat kita singgung minggu kemarin. Dalam Islam ada kurang lebih tiga bagian utama ya ketika kita bicara aktivitas mencari ma'isyah, gampangnya nyari duit gitu ya. Itu ada tiga aktivitas utama yang bisa dilakukan dalam bentuk muamalah. Yang pertama kita sudah bahas masalah jual beli dengan segala macam pernak-perniknya. Kemarin kita bahas masalah kerja ya, bentuk-bentuk pekerjaan. Nah sekarang ini kita bahasnya adalah syirkah. Syirkah itu bahasanya kerjasama, kan gitu ya. Syirkah itu kerjasama. Hanya syirkah enggak semuanya kerjasama. Jadi kalau dalam istilah bahasa ya, gitu ya, penggabungan dua atau bagian atau lebih yang tidak bisa dibedakan lagi. Nah, itu namanya syirkah. Jadi yang namanya syirkah itu dua bagian atau lebih yang digabungkan, yang penggabungan itu sempurna, yang kemudian nggak bisa dipisahkan lagi gitu ya. Artinya ya memang nyampur, bahasanya gitu ya, bercampur jadi satu. Nah itulah yang disebut sebagai syirkah. Contohnya misalnya syirkah uang, kan gitu ya, uangnya digabung sudah jadi satu. Atau ada yang syirkah piara kambingnya jadikan satu, sudah nggak dipisah-pisahkan, nggak dibeda-bedakan. Itulah yang kita sebut sebagai syirkah. Nah secara hukum dia hukumnya adalah boleh. Ya. Hukumnya adalah boleh ya, mubah gitu ya, hukumnya boleh. Jadi ini satu pilihan transaksi dalam Islam, yaitu bentuknya kerjasama, nyampurin harta. Nggak cuma nyampurin harta, di sini dikatakan penggabungan dua bagian ya. Bagiannya ini bisa bentuknya harta, bisa juga bentuknya nanti adalah tenaga, karena tenaga itu juga bagian dari modal, kan gitu ya, sehingga bisa kita lihat. Nah hanya ya ini ya, ketika syirkah dalam arti kerjasama gitu ya, syirkah dalam arti kerjasama. Tapi syirkah juga punya arti lain. Maka para ulama ahli fikih ini kemudian membagi syirkah menjadi dua macam. Membagi syirkah menjadi dua macam. Ada yang namanya syirkah amlak, ada yang namanya syirkah uqud. Nah itu ya. Jadi ada dua macam jenis syirkah. Yang satu itu biasa kita kenal, biasa dibahas. Yang satu ini jarang dibahas malah ya. Apa itu syirkah amlak? Apa itu syirkah uqud? Ya. Syirkah amlak ini adalah kerjasama kepemilikan.
atau bahasa kita sharing, atau bahasa orang zaman dulu kita sebut kongsi kepemilikan barang. Nah, ya. Sedangkan syirkah ukut, nah ini beda. Ini adalah kerjasama yang urusannya dengan transaksi usaha. Nah, ya. Ketika bahas syirkah, rata-rata kemudian yang dibahas loncat langsung nomor 2, gitu ya. Padahal dalam Islam ketika kita bahas syirkah, ada juga syirkah yang pertama. Ya, ada juga syirkah yang pertama. Ini disebut sebagai syirkah juga, gitu ya. Disebut sebagai syirkah juga. Maka tetap kita coba bahas satu persatu, gitu ya. Ada syirkah amlak, ini yang jarang dibahas. Ada syirkah ukut yang lebih sering dibahas. Syirkah amlak ini ceritanya adalah sharing kepemilikan, kongsi kepemilikan. Sedangkan kalau bicara syirkah ukut itu adalah lebih kepada kerjasama usaha, ya. Yang sering dibahas yang kerjasama usaha, yang kepemilikan jarang. Maka kita bahas dulu ini yang jarang, ini syirkah amlak, ya. Ketika kita bahas syirkah amlak, maka syirkah amlak ini bisa ditinjau dari 2 bentuk asal muasalnya, ya. Yang pertama ada yang disebut sebagai syirkah ikhtiar, yaitu syirkah amlak, sharing kepemilikan, yang dimana di situ memang kepemilikan tersebut atas keinginan, ya, memang berdasarkan ikhtiar, gitu ya. Jadi di sini ketika bisa bicara syirkah ikhtiar adalah syirkah yang terbentuk atas keinginan Nah, jadi syirkah ikhtiar itu syirkah yang terbentuk atas keinginannya sendiri. Bisa 2 orang, bisa lebih, bisa 2 pihak, bisa lebih. Contohnya apa? Ada hal-hal yang kemudian kita memang entah karena satu dan lain hal nggak memungkinkan untuk membeli sesuatu sendiri. Contoh mungkin, ya, saya nggak ngerti kebiasaan kita. Kalau saya dulu sempat ngalami adalah yang namanya kita kakak adik, uangnya sama-sama nggak cukup, kemudian kita syirkah, kita ngumpulin join untuk beli motor, misalnya begitu ya. Artinya motor tersebut itu milik berdua, motor tersebut adalah harta syirkah. Karena dia itu motor hanya untuk dimiliki, bukan motor untuk diperjualbelikan, dia masuknya syirkah amlak, kan gitu ya. Syirkah amlak hanya untuk kepemilikan, sharingnya sharing kepemilikan, joinnya join kepemilikan saja. Apakah mungkin? Banyak yang seperti itu, gitu ya. Kita bisa berdua, bertiga, berempat beli satu barang untuk dipakai bareng-bareng, gitu ya. Contohnya seperti itu. Yang ini nggak ada hubungannya dengan usaha, nggak ada hubungannya dengan cari uang, ya, nggak ada hubungannya dengan cari uang. Dan ini dilakukan atas keinginan, artinya dilakukan dengan sukarela. Orang-orang yang melakukan syirkah amlak dalam bentuk syirkah ikhtiar ini memang dengan sengaja, menyengaja untuk melakukan syirkah. Apa ada yang nggak sengaja? Ada, gitu ya. Yang kedua ada yang namanya syirkah jabr, ya. Syirkah jabr ini apa? Adalah syirkah yang terbentuk
tanpa ada kehendak dari pihak yang bersyirkah. Kok bisa? Nah, kira-kira bisa nggak ada syirkah, orangnya nggak mengakatkan, nggak melakukan syirkah, tapi terbentuk syirkah secara otomatis? Memungkinkan nggak? Memungkinkan ternyata. Contohnya ya, ini insya Allah banyak yang ngalamin ya. Ada orang tua punya rumah, orang tuanya meninggal, diwarisin rumah. Kan rumah itu berarti milik syirkah anak-anaknya. Ada yang niat gak itu? Kan gak ada yang niat gitu ya. Nah itu namanya syirkah jabar, syirkah terpaksa gitu ya. Dipaksa untuk melakukan syirkah. Kenapa? Uang barangnya satu tapi dipunya barang-barang. Nah gitu ya. Dan ini kan bukan niat usaha. Beda misalnya saudara kakak adik, yuk kita bareng-bareng usaha jual beli rumah, beda cerita. Tapi kan ini enggak ya. Ini ceritanya ada syirkah amlak, hanya kepemilikan barang yang memang di situ tidak diniatkan untuk usaha. Kalau syirkah amlak ya benar-benar memang barangnya barang untuk ya dimiliki gitu ya, untuk dipakai, bukan untuk ditransaksikan. Maka dibedakan di sini adalah kepemilikan, bukan transaksi usaha. Ya, syirkah amlak itu kepemilikan, bukan transaksi usaha, gitu ya. Maka yang namanya syirkah ikhtiar itu, ketika itu masuknya kepemilikan barang itu jadi syirkah amlak itu ada, dan syirkah jabar juga ada. Tapi khusus syirkah jabar tidak mungkin ini menjadi syirkah ukut. Ya, kenapa? Karena syirkah ukut ini harus kemudian dia ada akadnya kan gitu ya. Ada akad karena ini adalah kerjasama usaha. Ya, kerjasama usaha. Nah, inilah bentuk syirkah amlak yang biasa kita sebenarnya umum kita lakukan, tapi jarang dibahas. Umum kita ngalami tapi jarang dibahas, kan gitu ya. Apalagi yang biasanya dimiliki bareng-bareng, yang biasanya belinya itu patungan, bahasa gitu ya, patungan. Nah itu disebutnya syirkah ikhtiar, syirkah amlak yang di situ ikhtiar, gitu ya. Belinya patungan, belinya barengan ya. Kalau di di Jabotabek itu orang nyebutnya join, kongsi kan gitu ya, atau sharing, kita umum melakukan seperti itu. Bisa juga dia bentuknya jabar tadi, kepaksa ya, memang sudah diberikan sesuatu yang memang memaksa dia untuk jadi syirkah. Barang itu barang dimiliki bareng-bareng gitu ya. Kaidahnya apa? Yang namanya syirkah amlak maka pihak manapun tidak boleh melakukan apapun pada benda yang disyirkahkan, pada objek syirkah, tanpa seizin gitu ya. Jadi kalau sudah ceritanya syirkah amlak karena dimilikinya bareng-bareng, maka tidak ada satupun pihak yang memang kemudian dia punya hak penuh, namanya kepemilikan bareng-bareng. Maka tidak ada satupun pihak, meskipun mungkin dia modalin lebih banyak, tapi kan dia nggak punya semua, gitu ya.
maka dia tidak boleh melakukan apapun terhadap objek syirkah tadi tanpa seizin yang lain. Contoh tadi yang seperti saya katakan, misalnya kakak adik berdua patungan beli motor, maka mau kakaknya mau adiknya, mau yang satu lebih banyak modalin, yang satu lebih sedikit, tidak kemudian memberikan hak kepada dia untuk ngapa-ngapain itu motor. Kalau mau diapa-apain, mau dimodif, mau di ini, mau di itu, harus disepakati antara si pemilik syirkah tadi, kan gitu ya. Maka syirkah amlak ini namanya dipunyain bareng-bareng, dimiliki bareng-bareng, maka memang yang namanya keputusan juga dibuat bareng-bareng. Ini cerita syirkah amlak, gitu ya. Apa saja, bisa apapun bentuknya, bisa apapun. Selama sebuah benda, sebuah objek itu dimiliki bareng-bareng, baik 2 orang, 3 orang, 4 orang, 10 orang, maka otomatis tidak ada satupun pihak yang punya hak penuh. Kalau mau diapa-apain harus izin yang lain. Itu berlaku baik pada syirkah ikhtiyar maupun syirkah jabar. Artinya ketika seseorang, satu keluarga mendapatkan warisan, misalnya di situ ada warisannya rumah, yang dapat jatah 4 orang, kan ini kan nggak semuanya dapatnya sama, tapi tidak semua memiliki semua, nggak ada satupun yang benar-benar punya total. Maka kalau memang mau dijual, itu tidak boleh dia tiba-tiba ngejual tanpa seizin yang lain. Mau diapa-apain juga nggak boleh kecuali disepakati oleh yang lain juga, kan gitu. Kecuali memang objeknya bisa dipisah. Kalau tanah itu bisa dipisah, dipotong-potong, mudah gitu ya. Tapi kadang-kadang nggak sesederhana itu, karena kalau dipotong-potong nilainya jadi beda, kan begitu ya. Nilainya jadi beda gitu. Artinya hukum asalnya itu adalah benda syirkah kepemilikan, benda yang di situ dimiliki bareng-bareng, maka dia tetap pada kepemilikan bareng-bareng, haknya juga hak bareng-bareng. Tidak boleh ada satupun pihak yang melampaui haknya, gitu ya. Main jual sendiri, main ngerubah sendiri, main ini itu nggak boleh, gitu ya. Itu ceritanya syirkah. Jadi mau syirkah ikhtiyar, syirkah jabar, itu sama berlaku kaidah tadi. Kaidah tidak boleh ngapa-ngapain, nggak boleh objeknya itu diutak-atik kecuali sudah disepakati dengan pemilik syirkah yang lain, gitu ya. Nah, ini sekarang kita bicara syarat pelaku syirkah. Nah, syarat pelaku syirkah sederhana ya. Yang pertama dia adalah balik, gitu ya. Yang belum balik ini nggak diizinkan untuk syirkah ya, karena memang syirkah ini sudah transaksi lebih lanjut ya, transaksi yang memang dia butuh akal yang sudah sempurna. Maka kita membedakan dalam Islam, yang dianggap akalnya sudah sempurna adalah yang sudah balik. Yang kedua juga disebut berakal. Sudah balik belum tentu berakal. Meskipun sudah balik belum tentu berakal, maka dikasih batasan dia harus yang berakal, artinya akalnya normal, tidak memiliki kecacatan, gitu ya. Jadi balik secara fisik, normal secara akal. Yang ketiga adalah merdeka. Nah, merdeka ini kalau sekarang mungkin nggak ada ya, yang statusnya sebagai budak itu nggak ada. Jadi ini menjadi syarat ya, kalau dalam fikih itu biasa ada syarat merdeka. Kenapa? Karena yang namanya orang yang tidak merdeka berarti dia budak, dia kan dimiliki oleh orang lain. Artinya dia tidak bisa punya kepemilikan, maka dia tidak boleh melakukan syirkah. Itu yang dimaksud, gitu ya. Apakah bisa ada? Maka ini ada aturan, namanya ada aturan seperti ini karena pernah ada. Dan bisa jadi mungkin nanti ada lagi, kita nggak tahu.
tapi itu aturan yang memang sudah digariskan. Nah, sekarang bagaimana mengatur pembagian sirkah? Meskipun ini barangnya satu, tapi kan juga ada porsi kepemilikan, gitu ya. Satu saat misalnya butuh dijual, satu saat butuh dibayarin gitu ya, kan kadang-kadang seperti itu ya, butuh dibayarin atau apa, maka yang namanya syirkah ada pembagian ya, nisbah gitu ya, pembagian kepemilikan. Nah, pembagian kepemilikan siapa yang menentukan? Nah, ternyata kalau kita teliti ya, ketika kita bicara syirkah ya, ketika kita bicara pembagian kepemilikan, ya, pembagian nisbah kepemilikan ya. Nisbah itu persentase lah gitu ya, bagiannya siapa memiliki berapa bagian. Nah, itu memungkinkan dari 3 cara ya, memungkinkan dari 3 cara. Yang pertama adalah kesepakatan ya. Kenapa ini kesepakatan? Kita lihat, kalau syirkah ikhtiar ini kan tergantung kesepakatan. Mau beli motor harga 5 juta, berdua, saya cuma punya uang 2 juta, adik saya punya uang 3 juta. Asal sepakat nggak masalah kan? Boleh. Berarti nisbah kepemilikannya, standarisasi bagian kepemilikannya adalah berdasarkan kesepakatan. Gitu ya. Berdasarkan kesepakatan. Ini adalah pembagian paling paling mudah ketika kita bicara masalah nisbah kepemilikan syirkah amlak. Karena syirkah amlak ini yang seringkali kalau nggak jelas siapa yang menentukan kepemilikan, ini biasa jadi ribut ya, jadi ribut tetap. Nah, di sini ketika ada kesepakatan, maka syarat pelakunya tadi berlaku gitu ya, syarat pelakunya tadi berlaku. Nah, yang kedua siapa yang bisa pembagian nisbah kepemilikan? 2 bisa juga karena ketetapan hakim. Nah, misalnya ada 2 pihak, di situ ada kepemilikan, baik karena syirkah ikhtiar atau jabr, kemudian ada clash, ada ada konflik, nggak sepakat siapa punya berapa, maka itu bisa dibawa ke pengadilan untuk diputuskan oleh hakim. Maka keputusan hakim itu mengikat, si A punya sekian bagian, si B punya sekian bagian, kan begitu ya. Ini cerita syirkah amlak gitu ya. Dan ini mengikat, setelah diputuskan bagiannya, tetap kaidah ini tetap berlaku. Nah, kalau mau lepas gimana? Ya silahkan salah satu itu melepaskan kepemilikannya. Entah itu diserahkan dengan kaidah seperti ini, maka tidak boleh seseorang itu kemudian memindah tangankan, gitu ya, kepemilikannya kepada yang lain kecuali atas izin, kan gitu. Semua bagian ya, semua pihak. Misalnya kayak tadi contohnya rumah warisan yang kebagian berempat, yang satu ini butuh uang, saya mau jual bagian saya, ini kan repot sebenarnya. Kenapa? Karena bagiannya nggak bisa dibagi yang mana gitu ya. Dia pokoknya kebagian, anggaplah kebagian 25%, 1/4. Tapi bagian dia yang mana kan nggak bisa ditentukan. Entah yang depan, entah yang belakang, entah yang kiri, entah yang kanan, nggak ketahuan, kan gitu ya. Tapi dia butuh uang, sebagaimana. Maka apapun yang dia lakukan harus seizin 3 yang lainnya. Misalnya berempat, seizin 3 yang lainnya, entah dijual kepada 3 ini atau dijual kepada yang lain.
Kan apapun yang dilakukan terhadap objek syirkah tadi harus seizin yang lain. Ya, harus seizin yang lain, gitu ya. Termasuk juga tadi misalnya motor yang punya berdua, kalau itu kan jauh lebih mudah gitu ya, karena yang dimintain izin hanya satu. Apalagi ketika itu dipindah tangankan kepada satu orang tadi agar dimiliki penuh, itu juga memungkinkan. Atau seperti tadi kasusnya adalah warisan, kadang ada satu orang yang bayarin semua. Apa istilahnya? Nah, nyusui. Ah, betul ya. Nyusui semua itu ya, sehingga dimiliki satu orang. Selama itu disepakati oleh semua, boleh. Ya, selama itu disepakati oleh semua yang terlibat dalam syirkah tadi, objek syirkah tadi, silahkan. Gitu. Yang penting adalah objek syirkah itu jelas. Bagiannya siapa, bagiannya berapa. Gitu ya. Siapa bagiannya berapa. Sehingga nanti ketika ada apa-apa, maka itu lebih mudah bagi pelaku syirkah untuk membagi-bagi. Misalnya beli motor harga 5 juta berdua, yang satu modalnya 2 juta, yang satu modal 3 juta. Boleh, nggak ada masalah. Tapi kalau dijual lagi kan belum tentu lakunya 5 juta. Kan gitu. Tapi karena di situ ada nisbah, ada bagian, kan lebih mudah. Yang satu kebagian 2/5, 40%, yang satu kebagian 3/5, 60%. Maka berapapun lakunya, ya dibagi ya seperti itu. Laku 3 juta, berarti yang satu dapat 1 juta, yang satu dapat 2 juta, kan begitu. Sesederhana itu, gitu ya. Ya, pembagiannya seperti itu kurang lebih gitu ya. Jadi pembagiannya mengikuti nisbah, selama nisbahnya sudah jelas di awal. Nah, dan ada yang terakhir, ya. Siapa lagi yang bisa membagi nisbah? Yang membagi nisbah adalah ketetapan syara atau aturan Allah. Nah, ini kasus yang mana? Ini banyak kasus yang seperti ini, nisbah seperti ini. Utama yang paling umum kita pakai ketetapan syara dalam nisbah adalah masalah nisbah jabr, masalah warisan. Yang menentukan bagian warisan manusia atau Allah? Allah langsung. Jadi tidak ada yang namanya pembagian warisan, bagiannya bukan kesepakatan, bukan ketetapan hakim. Siapa kebagian berapa itu sudah Allah tentukan. Gitu ya. Mungkin hanya masalah ngitungnya aja baru beda cerita kan gitu ya. Tapi di sini ada ketetapan Allah yang nggak boleh dilanggar. Si anu kebagian sekian bagian, bagian-bagiannya sudah Allah tentukan langsung. Ya. Nah, itulah yang kemudian menjadi ketetapan syara. Ketika sudah ditetapkan si anu kebagian sekian persen, si anu sekian persen, si anu sekian persen. Nah, inilah objeknya ini jadi objek syirkah dengan nisbah sekian persen tadi. Ketika itu nanti dijual, disepakati dijual, maka tinggal dibagi uangnya, kan begitu, enak. Karena kalau bagi-bagi tanah itu, bagi-bagi bangunan itu susah. Atau bagi-bagi barang itu susah. Gitu ya. Ya, yang sudah ngalamin ya warisan mudah-mudahan kebagian kan gitu ya. Karena kan ada yang warisannya kata 7 turunan, tapi kebetulan kita keturunan ke-8. Jadi nggak kebagian gitu ya. Jadi kita nggak kebagian. Ya, makanya ketika kita lihat ini adalah pembagian-pembagian yang sudah memang Islam tentukan seperti ini. Ya, Islam tentukan seperti ini. Kita mudah ketika kita punya benda, barang yang dimiliki bareng-bareng, maka bisa kita lihat itu masuknya kemana, gitu ya. Apakah syirkah ikhtiyar, apakah syirkah jabr, syaratnya sudah terpenuhi semua belum. Nah, pembagiannya kayak apa. Nah, dan ini stop sampai sini. Kenapa? Karena ini ceritanya syirkah amlak, enggak untuk diperjualbelikan, enggak untuk jalani usaha, tapi untuk dipakai. Namanya syirkah amlak, untuk dimiliki. Syirkah kepemilikan, itu kita sebut syirkah amlak. Ketika itu dijadikan objek jual beli, dipakai buat usaha, dipakai buat cari duit, dia nanti pindah.
bahasannya itu ke syirkah ukut. Nah, syirkah ukut itu panjang nanti bahasannya, gitu ya. Insya Allah kita lanjut minggu depan untuk syirkah ukutnya. Tapi untuk syirkah amlak, insya Allah ini sudah cukup. Ya, syirkah amlak seperti ini aturannya, seperti ini ketentuannya, seperti ini pula yang Allah sudah berikan penggambaran utuh. Ya, dengan kejelasan seperti ini, mudah-mudahan ketika ada kepemilikan bersama ini enggak kemudian menimbulkan masalah. Apakah boleh? Tetap kembali, hukumnya boleh. Ya, barang yang dimiliki bareng-bareng. Ada yang karena pilihan, ada yang karena memang kepaksa. Ya, ada yang karena pilihan, ada yang karena kepaksa. Yang penting jelas. Ya, yang penting jelas bagiannya. Gitu. Ya, mungkin itu materi kita untuk malam ini, insyaallah.